Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NPM 2101012027. Di sini saya akan menjelaskan tentang compound sentences. Apa itu compound sentences? Compound sentences biasanya dikenal dengan kalimat majemuk. Compound sentences kalimat yang terdiri dari dua main clause atau lebih tanpa adanya sub clause. Pada intinya, di sini berbeda dengan simple sentences atau compound sentences. Simple sentences biasanya memiliki satu main clause, sedangkan compound sentences memiliki dua main clause atau lebih. Compound sentences memiliki pola dasar, yaitu subjek plus verb dan subjek plus verb. Contohnya yaitu so water boil at a lower temperature than fresh water. So food cooks faster in salt water. Pada kalimat ini yang kita lihat, kalimat ini memiliki dua main clause dengan struktur subject verb plus subject verb yang digabungkan atau dihubungkan oleh koordinator so. Sebelumnya kita menggunakan koma dan disebut itu dengan compound sentences. Clauses dalam compound sentences dihubungkan dengan salah satu dari tiga cara. Jadi, untuk membantu compound sentences, kita bisa menggunakan tiga cara. Tiga cara itu yaitu yang pertama, koordinator atau biasa disebut dengan koordinator atau coordinating atau conjunction. Koordinator yaitu kata penghubung yang menghubungkan main clause atau lebih. Koordinator termasuk yang biasa kita singkat yaitu verbois. Apa itu verbois? Yaitu singkatan dengan for, and, nor, but, or, yet, so. Struktur koordinator yaitu main clause plus koordinator yaitu verbois itu for, and, nor, but, or, yet, so plus main clause. Contoh for nggak bisa dihilangkan ya guys ya. For itu adalah tintanya sudah masuk ke dalam for digunakan mata, untuk menyatakan alasan atau karena. Ya, jadi ini kata mata nggak bisa dihilangin. Misalnya, Tom karena fell tintanya itu sudah masuk ke dalam mata ya guys ya. guilty for Kalau untuk penglihatan mother ini his friend sengaja. yang artinya Tom merasa bersalah karena dia membuat temannya menangis. Jadi setelah for di sini adalah reason atau alasan sebab akibat. Yang kedua yaitu and. And digunakan untuk menambahkan gagasan yang sama atau serupa. Kata terjemahnya biasanya diterjemahkan makna dan. Misalnya Surabaya is in its, Jawa and Palembang is in South Sumatera. Yang artinya Surabaya ada di Jawa Timur dan Palembang ada di Sumatera Selatan. Jadi, antara Surabaya dan Palembang strukturnya sama atau gagasan yang dimunculkan sama.
Yang ketiga yaitu nor. Nor digunakan untuk menambahkan gagasan yang sama tapi negatif, atau kita terjemahkan dan juga tidak. Misalnya, she does not eat a lot of fruity, not does she eat vegetables. Artinya, dia tidak banyak makan buah dan dia juga tidak makan sayuran. Pada kalimat ini, struktur kalimat setelah not itu memiliki struktur. Jadi di sini strukturnya seperti di dalam kalimat pertanyaan. Yang keempat yaitu but. But digunakan untuk menambahkan gagasan yang bertentangan. Bisa kita terjemahkan yaitu akan tetapi. Misalnya contohnya yaitu I am old but you are young. Yang artinya saya tua tetapi kamu muda. Antara old and young itu bertentangan. Koordinator yang kelima yaitu or. Or digunakan untuk menambah kemungkinan alternatif. Bisa diterjemahkan yaitu atau. Contohnya misalnya, will you go or will you brother go? Yang artinya, akankah kamu pergi atau akankah saudaramu yang pergi? Kalau kita terjemahkan, kamu atau saudaramu yang akan pergi. Koordinator yang keenam yaitu yet. Yet digunakan untuk menambahkan lanjutan peristiwa atau perbuatan yang mengejutkan atau tidak terduga. Biasanya kita terjemahkan meskipun demikian atau tetapi. Contohnya misalnya I know you yet how wrong I was. Yang artinya kira aku mengenalmu tetapi aku benar-benar keliru. Nanti yang terakhir yaitu so. Digunakan untuk menambahkan hasil yang diharapkan atau yang sudah diduga. Contohnya misalnya John told a joke so me loud. Yang artinya John menceritakan lelucon sehingga Meg tertawa. Jadi, kalimat setelah so sebenarnya merupakan akibat dari kalimat sebelumnya, yaitu jokes. Maka akibatnya Meg tertawa. Cukup penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.